aku sama Yasmin mau memperkenalkan kelompok kita dulu nih. Jadi kita dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 manajemen lingkungan ternak. Di sini ada aku Rika Yuda Kunia Bidandira dengan NIM D1A022049. Selamat Neng. Nama aku Ananda Yasminisa dengan NIM D1A022073. Oke, kayaknya langsung ke teman-teman aja nggak sih? Iya, boleh. Oke, langsung ke teman-teman. Saya NIM 68. Halo, ada aku Hafida dengan NIM D1A022061. Aku Syafi dengan NIM D1A022078. Halo, aku Siva dengan NIM 72. Aku Winona NIM 70. Hai, aku Celia dengan NIM 60. Halo, aku Fikri Fauzi dengan NIM 68. Semoga kita bertemu. Halo, aku Desta dengan NIM 57. Halo, aku Arka dengan NIM 79. Ayo Val, ayo. Belum cepet nih, ditunggu. Kenalan. Aku Naufal Febrian Hafiz dengan NIM 86. Halo, aku Adit dengan NIM 85. Saya Sidik NIM 81. Udah. Nantikan vlog kami. Matiin bro. Iya, matiin. Dari Indonesia Pertanian Institute, ini mungkin ada beberapa pertanyaan buat Mbaknya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ya, kalau saya Aji, saya selaku pemilik dari kandang sapi di sini. Mungkin langsung aja ya Mas ya, biar nggak lama-lama. Nah, pertanyaan pertama ini boleh tanya, ini kan kandang sapi, kalau ini kandang sapi jadi untuk apa ya Mas, keperluannya ya Mas? Kira-kira. Kalau kandang sapi di sini sementara waktu ini masih bergerak di bidang pemotongan. Oh, Belum masuk ke arah pengemukan, apalagi berternak. Karena keluarga saya itu semua itu bergerak di bidang pemotongan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa bulan ke depan, saya juga akan melakukan sebuah program pengemukan dan program peternakan. Karena banyak banget sih kejadian kayak kurangnya sapi di daerah Jawa Tengah. Yang akhirnya emang dari setiap ya inisiatif dari saya sendiri buat melakukan peternakan. oh berarti emang dari awal udah ada rencana buat melebarin usahanya lagi ya Mas, bukan cuma pemotongan doang ya? Betul. Terus kedua Mas, ini boleh tahu ini dari kapan ya udah mulai usaha kayak gini Mas? Kalau usaha ini, kalau dari keluarga saya di sini itu dari saya lahir dari tahun 98. Cuma kalau untuk dari keluarga besar saya itu sekitar tahun 90 atau 80-an. Itu udah hampir 40 tahun lebih malah ya Mas, katanya ya. Dari awal, ini kan usaha udah 40 tahun lebih nih Mas. Mungkin pertanyaan ketiga, ini hitungannya usaha milik sendiri atau ada mitra, ada gabungan? Sementara ini kandang ini masih usaha sendiri, tapi kedepannya ya kita melihat banyak peluang, lihat peluang juga lah, atau mungkin lihat banyak kesempatan. Kalau misalnya emang kita bisa untuk bermitra, ya kenapa enggak? Ya lihat ke depan lah ya Mas, Iya. lihat ke depan. Kalau misalnya ada kemungkinan buat mitra, buat memperluas relasi lagi, mungkin bisa lagi. Terus untuk di peternakan ini, sistem peternakannya itu kayak gimana ya Mas? Kalau boleh tahu peternakannya, Sistem peternakan di sini sebenarnya bukan sistem peternakan ya. Kalau di sini tuh masuknya kayak ya sapi di sini cuma transit sebenarnya, sebelum dibeli gitu. Jadi kalau misalnya kayak mungkin ini kayak contoh sapi yang sapi dua ini hasil dari mereka lahir di sini, oh kalau yang ini breeding ya Mas? breeding di sini gitu. Nah, kalau sapi-sapi yang lain tuh emang buat transit aja gitu. Dunia juga ya banyak juga, tapi nanti udah dipotong juga. Oh berarti jatuhnya ini masih kayak cuma buat transit atau sementara doang sebelum dipotong ke EPH, kalau nggak ke pemotong sendiri ya Mas? Langsung aja, kalau transaksinya kalau udah pasti berjalan Mas ya, transaksi untuk segala macam kayak perputaran sapinya gitu gimana Mas?
Kalau masalah untuk transaksi sendiri, selain saya juga menyediakan sampai potong kan, saya juga setiap tahun pasti alhamdulillah ada repeat order buat Idul Adha. Oh, Idul Adha. Nah, sistem dari repeat order itu karena program saya untuk pengembangan itu belum berjalan, akhirnya saya harus restock dulu setiap tahunnya atau hamil 3 bulan sebelum Idul Adha, nanti baru itu dipilih sama customer. Jadi buat transaksi emang sebenarnya di sini kayak transaksi doang, terus kalau misalnya ada eventnya kayak gila segala macam itu udah jauh-jauh hari udah siapa dulu di stok terus kalau misalnya ada pembeli tinggal Milih customer aja. tinggal pilih aja gitu aja. Oh, oke. Terus kalau boleh tanya Mas, di sini udah pakai teknologi kayak panel surya atau belum gimana? Kalau untuk panel surya sendiri kayaknya sih belum ya. Kalau misalnya dari lihat kebutuhan cahaya dan lain-lain kayaknya udah cukup sih. Jadi kalau misalnya untuk panel surya kayaknya buat sekarang kalau misalnya harus mau pakai teknologi itu buang-buang kos juga sih sebenarnya. Wah, mungkin buat sekarang lah gitu Mas. Kalau kedepannya mungkin ya siapa tahu kan Mas ya. Mungkin ketika kapasitas kadang udah sampai 1000 kan. Wah, amin. Ibu, amin. Terus mau tanya lagi Mas, terkait pakan. Di sini pakannya tuh kayak gimana Mas? Mau dari sistemnya lah, dari jenis pakannya lah, apa aja lah gitu. Boleh dijelasin? Kalau dari sistem pakan sendiri sebenarnya aku simple sih, belum ribet banget karena sapi buat pengemukan kan belum banyak. Jadi paling penggunaan pakan cuma ya 3 jenis aja sih paling sih. Yang 4 jenis sama hijauan gitu. Kalau buat kayak sistem komboran dan lain-lain ya masih simple banget. Dulu kan banyaknya tuh yang kayak di YouTube atau di tempat lain yang sistem pakannya tuh komboran tuh sampai banyak banget tuh isinya tuh. Kalau di saya memang belum pakai situ. Terus kalau boleh tanya Mas, di sini tuh sebenarnya udah ada silase nggak sih? Atau kayak awetan segala macem udah pakai belum? Kalau misal pakai, apa ada kemungkinan buat produksi sendiri gitu? Dulu saya pernah pakai silase dengan buat silase sendiri ya main fermentasi gitu kan. Tapi setelah dirancang lagi karena sempat lah pasti kita ada musim dimana nggak ada musim hujan, ada musim kering, dan untuk pertumbuhan dari suket gajah atau misalnya paktong ini lumayan lama. Jadi kalau misalnya buat untuk silase itu nggak nyukup waktunya gitu. Ini pertanyaan ke dan ini buat kan ini ada Mas ini kayak nasi segala macam, terus ada limbah urin juga. Ini udah ada pemanfaatannya belum sih Mas atau enggak? Kalau misalnya udah ada dimanfaatin buat apa aja? Kalau sejauh ini untuk feses dari sapi sendiri itu aku gunain buat pupuk paling. Dengan dikeringin dulu, dengan ditebar habis itu ketika udah kering nanti baru disebar untuk pupuk. Berarti untuk sementara emang belum ada kayak buat segala macam belum ada ya Mas ya sementara ya? Kalau untuk biogas tuh kayaknya itu dari pemerintah bukan secara personal gitu kan. Dan menurutku juga untuk biogas sendiri dari jarak kandang sampai ke rumah lumayan jauh juga. Ya kosnya juga masih gede banget kan, belum bikin tandon yang ini itu. Dulu pernah ada di belakang itu tandon buat biogas kalau nggak salah, tapi itu kan dari limbah tahu. Makanya juga nggak berjalan juga sih. Oh iya. Mungkin buat saya terus kan ini tesnya sementara dimanfaatin cuma buat pupuk di tempat dulu. Terus ada nggak sih Mas kayak dari lingkungan itu ada yang efek dalam kayak sosial masyarakatnya ngomongnya atau gimana gitu? Kalau masalah itu sih pasti ada lah. Semua plus minus yang mana kita bergerak di bidang peternakan atau punya kandang sapi, si baunya, aromanya juga pasti bisa mengganggu. Cuma balik lagi gimana cara kita mengkomunikasikan sebenarnya. Ketika emang kita juga ya rukun, tetangganya juga baik, ya pasti nggak akan ada masalah. Jadi apa yang Ini dari kedelai, dari buat bahan baku tahu. Jadi ini juga bisa buat
diminumin malah bagus, proteinnya tinggi. Ini berarti itu diminumin langsung. Iya. Bukan Kalau enggak dicampurin nanti dicampurin sama apa sih ya komborannya gitu. Dicampurin sama komboran. Bisa dicek ya. Mata. Nah, kulit singkong. Ini kulit singkong karena nggak ada ampas singkong jadi ganti kulit singkong. Ini kupera. Lihatnya itu dari bawah sini, ini udah nyebar. Kalau pakcong, Bawahnya polosan ya? Oh, jadi ada bintik-bintik ya. ini odot. Dilihat dari bentuk fisiknya udah kelihatan. Mungkin itu aja sih Mas ya. Dari kita mohon maaf dari kesalahan. Kami juga makasih banget sama Masnya udah mau diwawancara direpotin kayak gini. Masnya lagi ada kesibukan kayaknya. Oh ya udah. Mungkin itu aja. Sekian dari kami kelompok 2 Malinter. Makasih. Makasih Mas.